welcome to Polusi, podcast berbagai solusi. Halo sahabat solusi, ketemu lagi bareng aku Rara, host paling lucu dari berbagai sisi. Episode kali ini aku kedatangan tamu spesial yang sebelum kita ngobrol nanti dia bakal kenalin diri dia siapa. Jadi hari ini kita bakal ngobrol ringan sih ya, tentang bagaimana kehidupan mahasiswa di lingkungan kampus selama menempuh masa pendidikan. Silakan kenalin diri. Halo, perkenalkan nama aku Waya Shirley, mahasiswa pendidikan bahasa Indonesia asal Aceh Tenggara. Jauh ya guys, jadi Shirley ini di sini perantau ya? Iya, Kak. Gitu. Jadi pasti banyak lah ya pengalaman-pengalaman selama dia menjadi mahasiswa di Universitas Samudra. So Shirley, kasih tahu aku dong gimana tuh pengalaman pertama kamu? Kamu pertama kali kan pasti ngerantau? Iya, pertama kali. Nah, gimana sih pengalaman kamu selama ngerantau di sini deh gitu? Experience pertama kali kayak gitu. Pokoknya tuh pertama kali aku menginjakan kaki di sini ya, di Langsa. Itu yang aku rasakan tuh sedih banget, Kak. Soalnya kan aku nggak pernah nih ngerantau, nggak pernah jauh dari orang tua. Terus nggak pernah ngerasain nggak pernah ngerasain mikirin besok mau makan apa gitu. Semenjak ngekos, semenjak tinggal di Langsa, aku tuh setiap hari tuh galau gimana besok makan apa ya, besok beli apa lagi ya, apa ayam geprek apa gimana. Oke. Tau lah Kak kan, Iya. gimana kehidupan kampus pasti ayam geprek dan ayam Jadi geprek. galaunya mahasiswa perantau itu bukan karena percintaan guys, tapi karena bingung besok ayam geprek atau nasi warteg itu sih. Oke. Terus ini nih kan kamu galau, terus fase kamu galau, sedih itu berapa lama sih? Sekitar sampai sekarang sih Kak. Enggak, sampai semester mungkin kemarin itu kan aku udah pernah ikut kegiatan PMMK, ikut. Nah, Iya mulai iya dari iya, situ aku udah terbiasa. Berarti itu sekitar 1,5 tahun lah, atau 2 tahun, 2 tahun. Gitu, 2 tahun rasanya aku Lumayan tuh lama ya? sedih banget. Oke, lumayan lama ya guys, jadi kayak memang bener-bener mendalami kegalauan yang ada loh. Terus Shirley kayak udah ngerantau jauh dari orang tua, pasti teman-temannya baru ya. Terus kan Iya, kalau di baru. lingkungan kampus tuh nggak kayak sekolah. Kalau sekolah kan teman pasti yang satu daerah gitu. Kalau Iya ini iya kan dari iya. berbagai kota gitu. Gimana cara kamu buat menempatkan diri, beradaptasi Beradaptasi sama ya, lingkungan baru? Sebenarnya aku juga maksudnya nggak tahu gimana detail lah Kak. Soalnya tuh kayak tiba-tiba aku tuh memang dituntut untuk menyesuaikan diri aja gitu. Soalnya kan pertama ya, aku cuman satu-satunya yang dari Asia Tenggara. Oh gitu. Terus gimana yang di sini tuh orangnya pada orang Aceh semua Kak gitu. Jadi buat aku menyesuaikan diri tuh agak sedikit sulit. Soalnya mereka tuh pakai circle-circlean ya Kak. Soalnya kan namanya dari Oke, sini, iya, rumahnya iya. di sini. Jadi mereka ya bareng teman-temannya. Jadi aku tuh punya satu teman dari Berandan, dia dari Berandan. Deket ya Dulu temennya iya ini. deket banget, dulu aku sekos sama dia. Oke. Terus sekos sama dia, terus pas baru-baru ngekos tuh kami tuh sering nangis bareng karena kangen rumah. Jadi kayak ini nggak ada yang ngobatin ya guys, dua-dua nangis gitu. Dua-dua Satu nangis. nangis, dua nangis kayak gitu. Nah, Oke, terus tuh lanjut. kami juga kemarin tuh pernah dulu pertama kali di sini kami ngekosnya ada Kak, jauh, bukan jauh banget dari kampus. Jauh banget di dekat kuburan dia tuh. Tapi kami ngekosnya tuh kayak di perumahan gitu. Nah, mulai dari situ kami tuh banyak banget belajar tentang gimana sih cara hidup di Oh, kota orang, dapat oke. temen yang gimana. Habis itu Bener dari bener situ aku bener. mulai beradaptasi. Banyaknya banyaknya manusia, terus banyaknya sifat, karakter tuh kita tuh harus nggak boleh egois, nggak boleh gimana ya, nggak boleh apa sih namanya? Nggak Pokoknya boleh kita tuh nggak menang boleh sendiri lah ya, nggak kayak boleh gitu harus ngerasa ngerasa dia tuh nggak kok dia nggak sesuai sama mau kita ya, namanya juga manusia ya Kak ya. Pokoknya banyak banget sifat sikap sikap. orang yang aku pelajari selama aku merantau di sini. Oke.
Jadi kayak berarti kamu udah nemuin nih, ini sifatnya gini, karakternya gini gitu. Iya. Terus kamu harus beradaptasi mau nggak mau lah ya Iya. sama sifat-sifat manusia yang ada. Terus, ini sih kayak pasti beda ya pertemanan kuliah sama sekolah dulu tuh. Nah, itu, Beda-beda. apa sih sifat yang gimana ya aku bilangnya, paling kamu hindarin gitu kayak, "Aduh jangan deh berteman sama dia," gitu. Atau Oh ada nggak sih pengalaman kamu selama berteman yang kamu bener-bener nggak mau ngalamin itu lagi gitu? oh, itu sebenarnya itu aku nggak pernah cerita ke siapa-siapa ya, Kak, itu. Oke oke Soalnya oke, aku itu ngerti ini privasi kan ya. heeh, terus tuh sebenarnya dulu waktu SMA aku tuh pernah apa, pokoknya ada satu hal di mana aku tuh berpikir kalau misalnya aku nggak bakal temenan sama orang yang punya sifat kayak gitu. Nah, semenjak kuliah, aku tuh kan belum beradaptasi tuh, Kak, aku belum tahu gimana sifat orang, gimana karakter dari seseorang itu kan. Jadi aku tuh pokoknya temen aku yang dari Brandan ini, dia tuh dari pertama kali, ngampus, dari pertama kali ngekos itu tuh udah klop banget lah sama aku. Nah, tahu nggak klop, Mmm, Kak? Kayak tahu tahu best-an udah gitulah, udah pokoknya best-an bener-bener banget, udah saling udah kenal lah ya, best-an, padahal baru kenal gitu. ya aku tuh bisa percaya sama dia karena ya menurut aku dia tuh nggak bakal apa, nggak bakal ngasih kesan sama kayak temen aku di SMA gitu. Terus tuh aku baru pertama kali pas kuliah ngerasain gimana punya temen yang baik, punya temen yang nggak Mmm, ngomongin lah di belakang gitu. jadi selain ada negatifnya pasti ada positif Iya lah ya banyak semua banget hal positifnya kayak tapi gitu. tentang pertemanan. Gaya belajar nih di kampus, pasti beda ya sama sekolah dulu gitu. Iya. Karena aku dengar-dengar kamu juga dari kecantikan nih, bukan dari SMA gitu, SMK yang Iya bener-bener bener banget. anak kecantikan masuk ke bahasa Indonesia, sastra, teater, drama. Gimana cara kamu menyesuaikan diri kayak, "Aku nih harus bisa," gitu? Oh, sebenarnya awal-awal sih aku juga nggak minat di bahasa Indonesia, Kak. Soalnya kan Oke aku nggak oke, minat, nggak punya sedikit pun minat, mhm. secuil, segini aja nggak ada. Pokoknya nggak pernah kepikiran Nggak lah pernah ya? kepikiran buat masuk ke bahasa Indonesia. Soalnya kan dulu aku ya kayak Kakak bilang tadi, aku tuh jurusan kecantikan di SMK, terus tuh aku dulu pernah sih semester 1 awal masuk SMK tuh aku jurusan, administrasi perkantoran, Mmm, AP. Terus tuh aku pindah tapi karena oh gitu. dipindahin gitu. Nah jadi aku tuh, masuk ke Unsam aja tuh pertama lewat SN, tahu kan Kak SN Tahu yang tahu tahu jalur tuh. nilai itu. Iya Terus iya. aku tuh masukin nilainya tuh pakai pakai ini, pakai apa, pakai nilai kecantikan itu, nilai Iya. potong rambut, nilai keramas gitu-gitu. Jadi nggak Aneh lulus ya? dong, Iya nggak iya, bener bener lulus. bener. Ya udah jadinya Mungkin aku ikut. admin agak, "Eh, apa nih?" Gitu ya? Iya mungkin itu, kan soalnya kan, transkrip nilainya terakhir tuh tentang itu, nggak ada Mhm yang bahasa mhm. Indonesia, bahasa Inggris tuh nggak ada. Jadi ya aku daftar itu ya otomatis nggak lulus dong. Jadi aku tuh ikut ikut lagi, ikutnya tuh tes tes SB ya, SB, iya. SBMPTN itu, dan itu lulus Kak, alhamdulillah diterima di sini. Sebenarnya aku tuh nggak suka sih bahasa Indonesia, orang tua aku aja yang suruh. Tapi sekarang aku udah beradaptasi dan mulai suka dengan yang namanya bahasa Indonesia. Berarti awal-awalnya kayak benci jadi cinta nih? Nggak Nggak cuman cinta-cinta banget di tapi. nggak cuman di cowok ya, di perkuliahan juga dalam menempuh pendidikan ada yang namanya benci, ada yang namanya cinta gitu loh, cuma bertahap. So Shirley, selama kuliah nih, ada nggak momen kamu yang sampai, "Ya Allah, aku mau berhenti aja kuliah," atau kayak, "Aduh nggak sanggup banget nih," kayak Ada Kak. Itu baru sih kemarin semester 6 kayaknya. wow, Karena semester 6 namanya juga kita ini ya, anak rantau, mhm terus mhm. tuh pas semester 6 tuh selesai selesai KKN kalau iya selesai KKN atau Mmm, sebelum mhm KKN mhm. tuh kemarin tuh. Itu aku ngerasa kayak tugas banyak banget, belum lagi aku harus, KKN, terus nanti mikirin gimana nyelesain tugas, pokoknya tuh aku ngerasa aku tuh nggak bakal bisa ngelewatin itu sambil sambil ya Allah aja, Kak. Ya Allah ya Allah sambil nangis ya, Iya, tapi harus sambil dijalanin ya. lain ininya ngerasa homesick, homesick Mhm, kayak SIC. Pasti terus itu tuh kayak nggak ngerasa pulang-pulang ya, tertekan banget ya? kangen sama orang tua, kangen sama rumah, Oh pengen balik iya, tapi tugas belum selesai, masih kuliah ya. Itu yang aku oke. rasain. Ada suka duka ya guys sebagai anak rantau tuh sebenarnya. Jadi nggak yang kayak, "Oh bebas nih bisa keluar ini, keluar itu," karena Enggak. jauh dari pantauan orang tua, enggak. Kalau kalian belum ngerasain gimana jadi anak rantau pasti mikirnya kayak, "Alah seru tuh."
lepas dari pantauan orang tua, padahal enggak, kalian bakal Enggak sama ngerasain yang sekali. namanya homesick, bener tuh kata Shirley tadi. Mhm. Terus ya, kamu tuh selama kuliah udah ada pengalaman apa aja sih? Baik di dalam kampus maupun di luar kampus gitu, apa aja tuh? Aku tuh udah pernah ikut ikut kegiatan PMM yang dari Kemendikbudristek itu, Kak. OPMM itu pertukaran mahasiswa Iya, ya? pertukaran Oke. mahasiswa, itu aku pernah ikut ke Jakarta. Wow, Terus udah itu aja sih, cuman ikut itu aja. jauh ya Tapi itu perjalanan kamu. tapi itu yang dari situ aku tuh itu yang merubah pola pikir aku, terus tuh Mmm, membuat aku tuh berpikir, "Oh ternyata ternyata apa, ternyata pengalaman tuh penting." Terus tuh aku berpikir kalau misalnya, eee, yang apa, yang dulunya tuh deket banget tuh ternyata kita tuh bisa beda beda jalan, beda walaupun maksudnya nggak selek iya gitu, iya. Kak. Beda jalan walaupun ya nggak selek, tapi ya kita tuh Heeh pisah heeh, gitu. paham paham paham. Oh itu. Lebih ke berarti pengalaman kamu mengikuti PMM itu bikin mindset kamu berubah Iya, ya? mindset aku Karena berubah. kan ada beberapa orang yang kalau kayak kamu bilang tadi, jalurnya udah pisah tapi kita nggak bertengkar Iya, gitu. nggak Tapi ada bertengkar. sebagian orang yang kayak, "Udahlah udah pisah, udah males kayak gini," kayak gitu Nggak kan. gitu. Soalnya tuh Itu pisahnya juga valid karena sih. sebenarnya bukan pisah sih ya, itu lebih ke Mungkin eee masa pendewasaan ya? heeh, kita maksudnya ya dia dengan dunianya, aku Iya dengan iya, duniaku, bener tapi bener. kita tetap bareng gitu. Bener bener bener. Punya mimpi yang sama gitu-gitu. Gitu Tapi pengen cara ngegapainya berbeda tapi ya? dengan cara berbeda, dengan nggak tinggal satu pos, tapi kita tetap bareng lah walaupun kita nggak temenan bukan nggak temenan, bukan nggak Temenan, satu pos tapi nggak lagi seintens heeh, dulu lah nggak ya kita seintens tuh. dulu. Maksudnya Tap kayak mungkin dia ngambil jalur ini, kamu iya, ngambil jalur ini, gitu. Tapi tapi nggak yang bertengkar juga. iya, tapi kita tetap nyempetin diri buat ketemu, walaupun Oke, cuman sebentar. nice. Contoh ya, guys. Jadi kayak kalian berteman atau nggak berteman tuh, maksud aku gini, kalau udah berteman terus tiba-tiba renggang, itu bukan berarti kita bisa jadiin musuh atau kayak, nggak saling tegur sapa lagi. Tapi anggaplah itu sebagai suatu pendewasaan diri, di mana kamu lagi cari mimpi masing-masing. Tapi, ya meskipun tujuannya sama, tapi kan jalur orang tuh beda-beda ya, kayak gitu. So, Shirley, aku tadi dengar kamu udah KKN. Iya, Kak, ada KKN. KKN di mana sih? Kemarin di Tanah Luas di Aceh Utara. Oh, lumayan jauh ya? Iya, jauh banget itu. Terus tuh apa, teman-temannya juga baru lagi, soalnya nggak Oh, iya bareng iya, satu iya iya, aku kelas. tahu kalau misal KKN kan diambil dari perprodi-perprodi gitu Mhm, ya? dipisah-pisahin. Berapa lama kalian KKN? 1 bulan, 30 hari kemarin. Oh, apa sih yang kamu dapat pengalaman baru lagi nih? PMM udah Iya dapat ya, ubah pengalaman mindset baru. gitu. Banyak sih, ketemu sama temen baru, sama karakter baru, itu pasti Iya, itu sih. sih pasti. Terus tuh berbaur sama masyarakat, itu baru kali itu aku berbaur sama masyarakat, Kak. Terus, aku tuh bisa maksudnya kan itu kita KKN tuh bareng-bareng terus ya selama 1 bulan sama teman-teman kita. Jadi kita tuh tahu gimana sih itu, apa, baru bayangin aja kita baru ketemu tiba-tiba diwajibkan dan diharuskan kita tuh tidur bareng dia gitu. Iya sih, Nah kan mungkin kalau dalam hal umum agak bingung ya, timpang. Gimana, karena kan kita nggak kenal itu, tapi pokoknya mulai dari hari ketiga aku KKN tuh, aku udah ngerasain, "Oh ternyata gini, seru." Pokoknya seru banget KKN, seru banget. Banyak kesan yang aku dapatkan dari KKN. PMM tuh berkesan juga, tapi lebih berkesan KKN karena ya mungkin karena ini ya, kan pas aku PMM tuh aku ngekos, tapi ngekosnya tuh cuman berdua gitu, Mmm, aku nggak di asrama gitu. Sedangkan Kakak ini kan kita diwajibkan buat bareng-bareng terus nih, Kak. Jadi kekeluargaannya tuh dapet, abis terus tuh dapat teman-teman yang alhamdulillahnya baik-baik semua. oke, jadi bener-bener, dapat pengalaman, dapat pembelajaran lah gitu ya. Aku mau nanya nih dari tadi, kayak, mmm, apa ya, gimana nih kiat kamu misalkan kalau kita udah jenuh sama tugas, Mhm. kita lagi homesick juga, lagi galau mau pulang, mau ini, atau kayak bener-bener lagi capek. Gimana sih biar kamu give up, balik lagi ke kamu yang semula gitu?
Sebenarnya nggak ada ini sih, nggak ada cara yang selalu aku lakuin, tapi itu aku selalu kalau misalnya aku udah capek banget sama tugas, pokoknya aku kangen rumah, aku tuh pasti telepon orang tua aku Hmm. telepon ibu aku, terus tuh aku kasih tahu kalau misalnya aku tuh butuh support, butuh doanya. Dan iya, setelah didoain ya aku merasa baik-baik aja gitu, Kak. Aku bisa ngelewatin semuanya, padahal aku dulu ngerasa aku tuh nggak bakal bisa ngelewatin yang namanya semester 6. Karena semester 6 itu menurut aku bener-bener sulit banget, lebih sulit daripada semester 7. Wah, bener-bener titik terendah ya Iya, berarti. capek banget sumpah di situ. Tapi ya karena kita selalu melibatkan orang tua kita, tuh jadinya terbantu dengan doa-doa mereka. Kita yang usaha, mereka yang Iya. doa Ya gitu. bener sih, emang doa orang tua tuh katanya pamungkas paling Iya. depan ya. Jangan kayak malin kundang. Udah kayak lupa diri. Jadi kayak doa orang tua tuh paling utama guys, Hmm. karena puncaknya tuh di situ gitu. Semua harus ada restu dan doa dari orang tua. Sekarang kamu ngekos sendiri atau masih sama temen yang lama? Tapi kan tadi katanya temen yang klub ini udah nggak ngekos ya, nggak bareng, cuman dia Iya, gitu. sekarang aku tuh udah ngekos sendirian. Soalnya Mhm, kemarin mhm. pas balik dari PMM, terus tuh aku nggak ngekos di tempat yang dulu aku kos lagi. Jadi aku Mmm. tuh nggak bareng lagi sama dia, Kak. Karena sekarang dia juga ada bareng bareng saudaranya kayaknya. Oh, mencar lah kalian Iya, berarti ya? tapi masih deket kok sama kosku. Bisa aja kita Masih ketemu, iya. cuman kita belum sempat aja. Ya Tapi masa kita tetap pendewasaan diri lah ya. karena gimana sih nggak bakal lupa juga banyak banget hal-hal hari-hari yang dilaluin bareng Iya dia, kan. gimana Karena mungkin kan lupa kalian udah dong. dari awal nih ya Iya. ketemu, taunya berdua sama-sama Nggak pernah perantau. punya planning buat bareng-bareng, nggak pernah. Tapi ya tiba-tiba pas sudah kesini kami tuh bareng ngekos bareng, dari cerita bareng, ini bareng, aku tahu dia gimana, dia tahu aku gimana gitu. Bener-bener klop lah ya. Ya kalau banget. Ya berarti pisahnya bukan karena kayak tengkar gitu. Padahal kan ada Bukan. orang yang nyangka kayak, "Ih, itu kok nggak deketan lagi?" gitu kan. Terus kayak masih aman-aman aja cuman pisah tempat. Cuman pisah tempat aja. Pisah Kalau tempat. hati mah masih bareng-bareng. Hati mah masih setengah-setengah gitu. Iya. Terus Oke. tuh pengen pengen apa? Pengen lulus bareng. Soalnya kan gimana sih dari awal udah bareng tiba-tiba kok gitu. Oh Kan nggak, iya. pokoknya kita tuh harus bareng-bareng lah. Apapun yang terjadi bareng-bareng. Walaupun dirimu dari jalan sebelah kanan, aku dari sebelah kiri, yang penting kita nyampainya bareng di satu tujuan. Satu jalan ya tujuan. Tapi pernah nggak sih kamu kayak dapat pengalaman pahit nih selama jadi mahasiswa yang merantau ke kota orang? Sebenarnya sih nggak ada pengalaman yang pahit-pahit banget ya. Pernah sih dulu itu waktu pertama kali kuliah. Pertama kali aku sama temanku yang tadi itu ngekos. Kami tuh punya punya ini, punya trust issue sama teman sekelas. Oh, I see. Iya iya iya. Ya gitu. Jadi pokoknya itulah pengalaman ternya aku dan dia bareng. Mungkin karena masih baru-baru, jadi Iya. masih mengenal watak, karakter, dan segala Dianya macam. lugu, akunya lugu juga, sama-sama Jadi lugu, jadinya lugu-lugu. dibodoh-bodohin orang. Jadi pembelajaran guys, Pembelajaran banget. jangan terlalu lugu. Itu sih pembelajaran. Enggak sih sebenarnya. Itu sebenarnya Ya, membangun pikiran kita aja sih ya kan, Kak? kayak masih cari-cari Iya. pengalaman. Kita juga jadi banyak tahu gimana karakter orang. Iya, benar. Benar banget sih. Eh, Oke. Oke, Shirley, berarti ini kamu udah masuk ke tahun kedua, ketiga di sini? Dua setengah. Dua setengah Dua tahun setengah ya? tahun. Udah mau. Soalnya udah semester 7, Kak. Tahun depan udah semester 8. Dan doain aja Amin, kita amin, berdua, aku sama temanku bisa lulus bareng, amin. Aku bisa selalu doain sih. Yang terbaik lah buat kalian gitu ya. Hebat ya, kayak perjalanan kamu nih dari merantau yang cukup jauh ya, menurut aku udah beda kota. Jarak tempuhnya berapa sih dari rumah kamu ke sini? dari rumah aku kurang lebih 12 jam. 12 jam loh. Kayak berkembang menjadi pribadi yang 12 lebih jam. baik lagi. 12 jam. Kayak menurut aku sih nggak sia-sia ya, kayak
meskipun hal sekecil apapun kamu berkembang gitu loh, sampai bahkan ke Jakarta ikut PMM. Aku yang nggak nyangka itu sih bisa ngikut Ya aku juga PMM nggak tuh nyangka sama diri aku. gebrakan yang sangat-sangat luar Tapi biasa. itu memang bener-bener pengalaman pengalaman ter sih, Kak. Oke, eee, Mumpung udah jam tapi ini nggak sih, kamu ada nggak tuh pesan buat mahasiswa atau calon-calon mahasiswa di luar sana mmm, sebelum mereka memasuki dunia kuliah? ada sih enggak ada sih, tapi ya aku sampein aja lah ya, Kak. Buat adik-adik yang mau masuk jenjang perkuliahan, dapat dapat pesan dari aku kalau kalian mau masuk kuliah, kalian persiapkan diri kalian, kalian akan bertemu dengan teman-teman baru, karakter baru, sifat baru, dan kalian harus menyesuaikan diri dengan semua itu. Benar. Kalian nggak boleh ngejudge gimana orang itu ke kalian, karena kan kalian juga nggak tahu gimana perlakuan kalian ke dia. Itulah pokoknya kalian siapin mental, terus kalau misalnya kalian udah semester 6, kalian jangan pernah putus asa dan terus minta doa kepada orang tua kalian, Ya. karena itu sangat penting. Itu aja dari Kakak, dan itu aja dari aku. Kakak. Kakak, ini emang semester-semester atas lagi lucu-lucunya ya guys. Jadi ya benar sih kata Cirle tadi, kayak kita harus bisa nempatin diri dimanapun kita berada gitu. Bahkan di kota kita sendiri pun kita kan nggak tahu nih watak orang gimana, karakter orang gimana. Jadi kita harus benar-benar mempersiapkan diri untuk hal-hal yang bakal kejadian ke depannya. So, aku rasa nih udah selesai ya guys perbincangan kita mengenai ruang lingkup anak rantau mahasiswa pendatang di ranah kuliah selama menempuh pendidikan. Jadi, see you next time di podcast episode selanjutnya. Sampai jumpa lagi bareng aku Rara. Dan aku Waya Shirley. Bye. Dadah.